Paham sampai sini? Nah makanya apa maksud mawujud itu? Nah sekarang kita bukan membahas Allahnya, kita bahas mawujudnya. Makna mawujud atau makna wujud. Allah itu mawujud. Arjuna tadi mawujud enggak? Enggak. Allah itu mawujud. Apa makna mawujud? Paham? Coba sekali lagi. Kalau Allah maksudnya apa? Yang dimaksud dengan Allah itu apa? Nah, yang dimaksud dengan Allah itu bukan nama, tapi sesuatunya. Jadi yang dimaksud dengan Allah itu apa? Sesuatu, syai' yang sesuatu yang menciptakan alam yang bernama, nah itu al-maksud bi Allah. Yang dimaksud dengan Allah itu sesuatu yang menciptakan alam. Atau kalau sesuatu itu bahasanya nggak sopan menurut kamu, itu bilang zat ya, zat, tapi jangan zat dulu, sebetulnya harusnya itu sesuatu, syai' harusnya itu. Jadi dia sesuatu atau zat yang menciptakan alam yang bernama dengan nama Allah. Nah, itu al-maksud bi Allah, yang dimaksud dengan Allah. Nah ini dia itu mawujud, ada. Kamu harus tahu itu. Nah begitu, paham ya? Nah, adapun pengertian mawujud sendiri itu apa? Nah ini yang kita bahas sekarang. Maksud mawujud itu apa? Fal mawujudu amrun i'tibariyun ya'tabiruhul mu'tabiru fi dhihnihi. Maka wujud, bukan mawujud itu ya. Maka wujud adalah perkara i'tibari. Perkara i'tibari yang diiktibarkan oleh mu'tabir. Yang diiktibarkan oleh mu'tabir fi dhihnihi, di dalam zihnnya. Dalam kurung, kalau zihn bisa di dalam pikirannya. Paham sampai sini? Paham? Paham. Udah ditulis belum? Udah, ya belum dijelasin lagi, mana mau paham. yang diiktibarkan oleh mu'tabir di dalam zihnnya atau pikirannya. Nah ini harus mulai terbiasa nanti ya, i'tibar, zihn. Maksudnya di ruhuf yaitu bukan mengira-ngirakan, apa ya? Menetapkan, yaitu menetapkannya di dalam pikirannya. Nah sudah itu ya. Ini saya menjelaskan lagi. Naziruhu, bentar, kita jelaskan aja dulu ya. Yang kita bahas sekarang apa? Wujud, bukan mawujud. Wujud. Jadi Allahnya simpen dulu. Jangan dipikirin, udah ya. Dan kita mah nggak mikirin Allah, kita mah mikirin sifat Allah. Allah nggak dipikirin. Mau nggak bakal kepikir. Jadi Allahnya simpen. Allah ini ada. Buku ada. Ustadz ada. Istri kedua Ustadz. belum ada ya, itu mungkin. Nah berarti lawannya dari ada itu apa? Tidak ada. Nah kita pahami ada ini apa? Nah nanti jika ya wujud maksudnya apa begitu maknanya. Nah nanti sesuatu jika dia itu memiliki wujud, maka sesuatu itu sah disebut mawujud. Paham? Jika sesuatu itu memiliki wujud, memiliki sifat wujud, kita katakan dulu seperti itu, maka sesuatu itu disebut mawujud. Ayo, bilang, saya nanya nih. Soekarno, paham? Apa Soekarno itu? Sesuatu itu kalau nanti lebih khusus lagi orang dengan deskripsi tertentu yang memiliki nama
Soekarno begitu. Paham? Itu al-maksud bi Soekarno itu. Yang dimaksud dengan Soekarno itu orang. Karena dia syai'nya terlalu umum nanti. Jadi kalau syai' itu sesuatu itu terlalu umum. Kita khususkan supaya lebih jelas. Orang dengan deskripsi tertentu, itu yang lahir tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian, dengan jabatan anu yang memiliki nama Soekarno. Dia wujud tidak? Punya wujud tidak Soekarno itu? Ada tidak? Ada. Berarti Soekarno sah disebut mawujud. Paham? Nah, Wiro Sableng. Apa Wiro Sableng itu? Sama orang dengan deskripsi tertentu yang memiliki jabatan-jabatan tertentu yang kita tahu begitu, yang memiliki nama Wiro Sableng itu lakopnya. Itu namanya Wiro. Ya. Nah, dia apakah punya wujud? Apakah dia ada? Tidak. Nah, tidak ada itu disebut tidak punya wujud. Tidak ada. Nah, yang tidak ada dia tidak sah disebut mawujud. Maka Wiro Sableng ini tidak mawujud karena dia tidak wujud, tidak memiliki wujud dalam, bahkan tidak memiliki ada begitu. Jadi wujud itu jangan bentuk, jangan. Paham? Udara, paham udara? Nah, sesuatu dengan deskripsi yang khusus, yaitu yang tersusun dari hidrogen dan oksigen. Itu namanya apa? Udara. Ada tidak udara itu? Nah, berarti udara ini mawujud. Paham dari sini? Nah, pertanyaannya sekarang begini, mana yang lebih dulu nih? Mana yang lebih dulu nih? Mawujudnya sesuatu atau wujudnya sesuatu? Jadi sesuatu ini, dia sesuatu nih kayak Wiro Sableng, kemudian dia kena oleh wujud, kemudian baru mawujud. Atau mawujud dulu? Ayo, mana dulu nih? Mana yang lebih dahulu nih? Jadi Wiro Sableng, kemudian dia kena oleh wujud, baru dia mawujud. Atau sesuatu itu dia mawujud, baru kita bisa mengatakan dia itu punya wujud. Mawujud dulu. Ya kalau misalkan Wiro Sableng dulu terus kena wujud, atau ya harus ada dulu Wiro Sablengnya baru kena wujud, baru mawujud. Ya kayak seperti itu. Ya Allah nyiptakan Wiro Sableng kalau ada gitu ya, baru kita tahu ada Wiro Sableng, ada wujud. Paham gak? Paham maksudnya? Ya tidak sah. Makanya ini mah dalam perkara-perkara yang mawujud. Misalkan matahari ini. Berarti kalau disebut matahari itu mawujud, maksudnya apa? Nah, sesuatu dengan deskripsi tertentu yang disebut matahari memiliki wujud. Berarti matahari ini mawujud. Paham? Nah sekarang pertanyaannya begini, mana yang lebih dulu nih? Mawujudnya matahari atau makna matahari kemudian kena oleh wujud baru mawujud? Mana yang lebih dulu? Mawujudnya matahari dulu. Jadi Allah mah ciptain matahari sudah selesai. Matahari itu Allah sama Allah diciptakan. Kemudian kita mendeskripsikan. Jadi bukan begini, ada makna matahari kemudian sama Allah dikasih wujud, jadilah matahari mawujud. Gak, Allah nyiptain matahari udah kamu pikirin, oh berarti ada makna matahari, kemudian ada makna wujud pada matahari itu. Paham gak maksudnya nih? Ya. Sehingga kalaupun tidak ada yang berpikir tentang keadaan matahari, matahari tetap ada. Tetap ada. Dan apakah harus diketahui bahwa matahari itu wujud untuk matahari itu mawujud? Tidak harus diketahui. Ya mau ada yang tahu, mau nggak ada yang tahu. Kalau Allah nyiptain matahari, jadilah matahari itu apa? Mawujud. Paham?
Lah makanya